Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik yang selalu menyertai perjalanan hidup kami, hingga di malam hari yang berbahagia ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Selasa 14 Mei 2024, dari kitab Kolose pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Beritakan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu merupakan lagu yang sering kali kita dengar sejak kita sekolah minggu hingga kita lansia. Dan lagu ini kerap kali diperdengarkan dan tidak jarang juga dijadikan satu refleksi dalam kehidupan, di mana waktu, di mana hidup kita sebagai anugerah pemberian daripada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita bersekutu, kesempatan untuk kita bersaksi, kesempatan untuk kita melayani, kesempatan yang diberikan Tuhan di muka bumi ini pada saat kita hidup berkeluarga, pada saat kita memiliki pendidikan, pada saat kita dalam pekerjaan, pada saat kita dipercayakan memiliki apa yang Tuhan berikan kepada kita, pada saat kita ada di tengah-tengah gereja. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat. Demikian juga di tengah-tengah gereja, dalam tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, diakonia, haruslah berjalan bersama dan bertumbuh bersama. Inilah yang ingin diberitahukan Rasul Paulus. Bagi Paulus, hidup yang diberikan kepada dia merupakan kesempatan baginya untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus menyadari bahwa hidup yang diberikan kepadanya adalah anugerah yang merupakan pemberian yang terindah daripada Tuhan. Bagi Paulus, hidup baginya bukan lagi sekedar kesempatan saja, melainkan anugerah daripada Tuhan yang harus diisi dengan kualitas hidup. Bagi Paulus, kualitas hidup itu adalah pemberitaan akan firman Tuhan. Pemberitaan akan firman Tuhan, Paulus juga mengibaratkan bagaikan seseorang yang memiliki hutang yang begitu besar. Dengan demikian, ketika memiliki hutang, haruslah dibayar dengan lunas. Menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan adalah hutang yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dan dia melakukan itu haruslah dibayar dengan lunas. Tidak boleh cicil, tetapi lunas. Itulah pemberitaan firman Tuhan bagi Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga tugas dan panggilan kita. Hidup yang bermakna adalah hidup dalam pengajaran akan firman Tuhan. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang haus akan hikmat Tuhan. Hidup yang kekal adalah tentunya mereka yang mencintai kesempurnaan
hanya di dalam Kristus saja. Itulah yang dinamakan dengan kesaksian. Paulus telah menyampaikan berita sukacita yang telah kita dengar dan sampai kepada kita. Bila Paulus memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru, dia mengalami banyaknya hinaan, mendapat makian, ujatan, kebencian. Itu bukan merupakan mencari pujian, mencari nama, mencari kualitas bagi dirinya sendiri. Tidak. Tetapi dia melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk supaya dia terkenal, bukan untuk supaya dia menjadi idola, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa tujuannya? Agar semua orang memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita memiliki tugas dan panggilan kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan dengan meneladani Yesus, mengasihi, mengampuni, melayani. Memberitakan firman Tuhan baik melalui perkataan kita yang menjadi berkat dan tidak menjadi kutuk. Perbuatan kita yang menjadi perpanjangan tangan, tidak menjadi batu sandungan. Ingatlah, jadilah berkat dan pakailah waktu dan kesempatan yang dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Kesempatan yang telah berikan dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk menjadikan Engkau teladan kami, hidup dalam mengasihi, mengampuni, melayani. Tentu Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, di dalam mewartakan dan memberitakan akan firman-Mu. Tapi biarlah nama Tuhan yang dimegahkan, bukan diri kami. Kami yakin dan percaya dalam perjalanan hidup kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Berkati kami dalam peristirahatan kami di malam hari ini. Jadi dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.